Shalom, bangkit dan bercahayalah. Hari ini kita membaca firman Tuhan di dalam Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 49. Dan saya berikan topik atau tema dari sharing singkat saya ini adalah harus disampaikan. Ingatkah kita bahwa ketika kita melihat ada sebuah tempat yang indah di liburan kita, maka dalam hati kita berkata, wah ini harus aku ceritakan nih kepada temanku. Ketika kita makan makanan yang enak juga di sebuah restoran, udah enak, murah lagi, maka dalam hati kita berkata, ini harus ku sampaikan nih kepada teman-temanku. Dan mungkin kita membaca buku yang bagus, atau kita berada di tempat yang indah, maka sepertinya ada sebuah dorongan dari dalam hati kita untuk harus atau perlu menyampaikan berita ini kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, nah, hari ini kita lihat bersama-sama bahwa ketika kita mempelajari firman Tuhan, saat Yesus hidup, Yesus selalu menyerukan pertobatan. Ini sebuah pesan yang menurut Yesus penting dan harus disampaikan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Bahkan ketika dia mati, ya, dan dia bangkit, dia bertemu dengan murid-muridnya. Kalau Anda baca di ayat yang 47, dikatakan apa? Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Bahkan ketika Yesus sudah bertemu dengan mereka, lalu mereka akhirnya melihat Yesus naik ke surga, maka pesan Yesus kepada mereka adalah agar mereka mempunyai sebuah tugas, yaitu menginjil, menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Sehingga kalau diperhatikan, bagi Yesus kabar, berita tentang pertobatan, berita tentang pengampunan dosa, ada berita yang penting yang harus disampaikan. Seperti ilustrasi yang tadi saya berikan di awal, ada makanan enak, tempat indah, ada buku yang bagus. Kita merasa perlu menyampaikan itu kepada orang lain. Namun hari ini tantangannya buat kita semua adalah, apakah menurut Bapak Ibu Saudara bahwa kabar pengampunan, kabar tentang pertobatan, kabar tentang keselamatan yang datang daripada Yesus itu juga penting buat Anda? Jika penting, maka Anda perlu menyampaikan kabar ini kepada orang-orang yang Anda kenal, orang-orang mungkin yang tidak terlalu Anda kenal, atau bahkan orang-orang yang belum Anda kenal. Pesan Yesus selama dia hidup sangatlah konsisten. Ada dua berita yang dia sampaikan dan hari ini mari kita lakukan yang sama. Yang pertama adalah berita tentang pertobatan. Kemanapun kita pergi, mari kita dorong bukan hanya hidup kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi rekan-rekan yang kita kenal agar mereka hidup di dalam pertobatan yang sempurna. Sungguh-sungguh menghilangkan atau membuang setiap perkataan atau perbuatan yang jahat dan mulai kembali kepada jalan yang benar. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, fokuskan hidup kita kepada menyampaikan kabar-kabar pertobatan, sehingga orang-orang yang sekarang hidup di dalam dosa, mereka boleh keluar dari kubangan dosa dan mulai hidup bagi Tuhan. Dan berita yang kedua yang Yesus sampaikan adalah berita pengampunan dosa. Bagi mereka yang hari ini berharap akan keselamatan, mereka yang mencari kepada keselamatan jiwa mereka, sampaikanlah pada mereka bahwa Yesuslah yang bisa mengampuni dosa. Kenapa? Karena dia sendiri yang tidak berdosa. Tentunya Tuhan menjadi manusia, menanggung semua dosa kita, sehingga kita tidak perlu lagi menanggung dosa yang diberikan kepada kita, karena sudah diangkat oleh Tuhan, sudah diambil oleh Tuhan semuanya. Nah, kita tahu semua bahwa semua orang sudah berdosa dan upah dosa adalah maut. Maukah kita menjadi murid-murid Kristus yang menyampaikan kabar pertobatan, sehingga orang-orang yang berdosa tidak mengalami hukuman dari dosa, melainkan mendapatkan kehidupan yang kekal? Bagaimana caranya? Caranya kita bisa menyampaikan pengampunan dosa kepada mereka. Bagaimana aplikasinya? Setiap kali ada kesempatan, dimanapun Anda berbicara, ngobrol dengan teman-teman Anda, ceritakanlah dua hal ini: pertobatan dan juga pengampunan dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, mampukan kami Tuhan, agar kami senantiasa sadar ada berita penting yang perlu kami sampaikan kepada orang-orang sekeliling kami, yaitu berita bahwa kami perlu bertobat. Dan yang kedua, berita kami perlu untuk menerima pengampunan dosa daripada Tuhan, sehingga hidup kami bisa diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.